Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu asuhan keperawatan pasien HIV/AIDS stadium 4. Di sini kami ada 8 orang anggota. Yang pertama, Siti Hajar Usman, Sri Ramadan, Susi Wardani, Tata Eka Aprilia, Titin Fibrianti, Wafik Azizah, Wulan Purnamasari Hasan, Zuriyatun Thayyibah. Di sini konsep teori asuhan keperawatan HIV/AIDS itu dibagi menjadi pengertian, klasifikasi, tahapan, manifestasi klinis, dan penata laksanaan. Yang pertama, pengertian. Stadium 4, penyakit HIV disebut juga stadium akhir AIDS. AIDS adalah fase infeksi HIV yang terakhir. Orang dengan AIDS memiliki sistem kekebalan yang sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Pasien akan rentan mendapatkan banyak penyakit parah yang disebut penyakit oportunistik. Jika tidak melakukan terapi obat ARV, pasien yang berada dalam tahapan AIDS biasanya bertahan hidup sekitar 3 tahun, tergantung daya tahan tubuh masing-masing dari orang atau pasien tersebut. AIDS adalah infeksi oportunistik yang menyerang seseorang di mana mengalami penurunan sistem imun yang mendasarkan sel T berjumlah 200 atau kurang dan memiliki antibodi positif terhadap HIV. Dungus 1999. AIDS adalah suatu kumpulan kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil akhir dari infeksi oleh HIV. Sylvia 2005. AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Kemudian klasifikasi. Klasifikasi klinis infeksi HIV/AIDS stadium 4 pada orang dewasa menurut WHO. Di sini terdapat gambaran klinis. Yang pertama, HIV wasting syndrome. Yang kedua, pneumonia pneumokotis carini. Yang ketiga, toksoplasmosis otak. Yang keempat, diare cryptosporidiosis lebih dari 1 bulan. Yang kelima, cryptococcus extrapulmonar. Yang keenam, retinitis virus sitomegalo. Yang ketujuh, herpes simplex mukokutan lebih dari 1 bulan. Yang kedelapan, leukoencephalopati multifasial progresif. Yang kesembilan, mikosis diseminata seperti hitoplasmosis. Yang kesepuluh, tuberkulosis di luar paru. Skala aktivitasnya pada umumnya sangat lemah. Aktivitas di tempat tidur lebih dari 50%. Kemudian, tahapan perubahan HIV/AIDS stadium 4. Pada fase 4 ini sudah masuk pada fase AIDS. AIDS baru dapat terdiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dilihat dari jumlah sel T-nya. Timbul penyakit tertentu yang disebut dengan infeksi oportunistik, yaitu TBC. Infeksi paru-paru yang menyebabkan radang paru-paru dan kesulitan bernafas, kanker, khususnya sariawan, kanker kulit atau sarkoma Kaposi, infeksi usus yang menyebabkan diare parah berminggu-minggu, dan infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental dan sakit kepala. Manifestasi klinis. Biasanya gejala AIDS ditandai dengan rendahnya kadar sel CD4 dalam tubuh, yaitu di bawah angka 200 sel per mm. Pada orang dewasa normal, kadar sel CD4 idealnya berkisar antara 500 sampai 1.600 sel. Tanda dan gejala AIDS pada stadium HIV akhir ini berupa munculnya pembesaran kelenjar limfa di seluruh tubuh. Pengidapnya juga dapat merasakan beberapa infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah akibat jamur, virus, bakteri, maupun parasit lainnya. Kemudian, ada gejala AIDS atau gejala HIV tahap lanjut dapat meliputi yaitu HIV wasting syndrome saat penderita menjadi kurus kering dan tidak bertenaga. Kemudian, pneumonia pneumokotis yang ditandai dengan batuk kering, sesak yang progresif, demam, dan kelelahan berat. Kemudian, infeksi bakteri yang berat seperti infeksi paru, pneumonia, emphysema, myositis, infeksi sendi dan tulang, dan radang otak atau meningitis.
Kemudian infeksi herpes simplex kronis lebih dari 1 bulan. Penyakit tuberkulosis di luar paru, misalnya tuberkulosis kelenjar. Kemudian kandidiasis esophagus, yaitu infeksi jamur di kerongkongan yang membuat penderita sangat sulit untuk makan. Kemudian sarkoma kaposi, yakni salah satu jenis kanker yang disebabkan oleh infeksi virus human herpesivirus 8, HHV8. Toxoplasmosis cerebral, yaitu infeksi tokoplasma di otak yang dapat menyebabkan abses atau borok otak. Kemudian encephalopati HIV, yakni keadaan di mana penderita sudah mengalami penurunan dan perubahan tingkat kesadaran. Khususnya pada wanita, ciri-ciri HIV/AIDS dapat pula berwujud sebagai radang panggul yang biasanya menyerang bagian reproduksi wanita seperti rahim, leher rahim, tuba falopi, dan indung telur. Perubahan terhadap siklus haid menjadi lebih sering atau bahkan jarang, darah yang keluar sangat banyak, atau mengalami amenore alias tidak haid selama lebih dari 90 hari. Selain mengalami berbagai gejala AIDS di atas, umumnya kondisi tubuh ODHA sudah sangat lemah, sehingga sebagian besar aktivitas sehari-hari dilakukan di atas tempat tidur. Penata laksanaan. Penata laksanaan HIV/AIDS terdiri dari pengobatan, perawatan atau rehabilitasi, dan edukasi. Pengobatannya ada obat retrovirus, terdiri dari zidofudin atau aziti, didanosin, Videx. Obat untuk infeksi oportunistik. Kemudian yang ketiga, obat untuk kanker sekunder. Yang keempat, pengobatan simptomatik suportif. Rehabilitasi. Rehabilitasi ditujukan pada pengidap atau pasien AIDS dan keluarga atau orang terdekat yang melakukan konseling yang bertujuan untuk memberikan dukungan mental psikologis, membantu mereka untuk bisa mengubah perilaku yang tidak beresiko tinggi menjadi perilaku yang tidak beresiko atau kurang beresiko. Ketiga, meningkatkan kembali tentang cara hidup sehat, sehingga bisa mempertahankan kondisi tubuh yang baik. Edukasi. Edukasi pada masalah HIV/AIDS bertujuan untuk mendidik pasien dan keluarganya tentang bagaimana menghadapi hidup bersama AIDS. Kemungkinan diskriminasi masyarakat sekitar, bagaimana tanggung jawab keluarga, teman dekat, atau masyarakat lain. Pendidikan juga diberikan tentang hidup sehat, mengatur diet, menghindari kebiasaan yang dapat merugikan kesehatan, antara lain rokok, minuman keras, narkotik, dan lain-lain. Konsep asuhan keperawatan HIV/AIDS. Di sini kita menyediakan 5, yaitu pertama pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Pertama, pengkajian. Pengkajian dilakukan pada pasien yang mengalami defisiensi pengetahuan atau pasien yang kurang pajanan informasi tentang infeksi oportunistik. Dengan kriteria pasien dewasa, kesadarannya baik dan mampu menerima informasi yang disampaikan oleh penyaji. Pertama, kita anamnese. Di sini anamnese terdapat identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan keluarga, dan riwayat psikososial. Kemudian pemeriksaan fisik. Ada gambaran umum, kesadaran, vital sign, kepala, muka, mata, hidung, gigi, dan mulut, telinga, leher, jantung, paru-paru, abdomen, kulit, ekstremitas. Untuk pola aktivitas sehari-hari, di sini ada pola nutrisi, pola eliminasi, pola istirahat tidur, pola aktivitas, dan personal hygiene. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan imunosupresi, malnutrisi, dan pola hidup yang beresiko. Yang kedua, risiko tinggi infeksi kontak pasien berhubungan dengan infeksi HIV, adanya infeksi nanopoturnistik yang dapat ditransmisikan. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, pertukaran oksigen, malnutrisi, dan kelelahan. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang kurang, meningkatkan kebutuhan metabolik dan menurunkan absorpsi zat gizi. Yang kelima, diare berhubungan dengan infeksi GI. Yang keenam, tidak efektif coping keluarga berhubungan dengan cemas tentang keadaan yang orang dicintai.
Intervensi keperawatannya, di sini untuk diagnosa keperawatan, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan imunosupresi, malnutrisi, dan pola hidup yang beresiko. Untuk intervensi keperawatan, yang pertama, monitor tanda-tanda infeksi paru, gunakan teknik aseptik pada setiap tindakan invasif, cuci tangan sebelum memberikan tindakan. Anjurkan pasien metode pencegahan terpapar terhadap lingkungan yang patogen. Yang keempat, kumpulkan spesimen untuk tes lab sesuai order. Yang kelima, atur pemberian anti-infeksi sesuai order. Untuk diagnosa risiko tinggi infeksi, kontak pasien berhubungan dengan infeksi HIV, adanya infeksi non-opportunistik yang dapat ditransmisikan. Intervensi keperawatan yang pertama, anjurkan pasien atau orang penting lainnya. Metode mencegah transmisi HIV dan kuman patogen lainnya. Yang kedua, gunakan darah dan cairan tubuh precaution bial merawat pasien. Gunakan masker bila perlu. Selanjutnya, diagnosa keperawatan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, pertukaran oksigen, malnutrisi, dan kelelahan. Intervensi keperawatannya yaitu yang pertama, monitor respon fisiologis terhadap aktivitas. Yang kedua, memberikan bantuan perawatan yang pasien sendiri tidak mampu. Yang ketiga, jadwalkan perawatan pasien sehingga tidak mengganggu istirahat. Selanjutnya, untuk diagnosa keperawatan, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang kurang, meningkatkan kebutuhan metabolik dan menurunkan absorpsi zat gizi. Untuk intervensi keperawatannya, monitor kemampuan mengunyah dan menelan. Yang kedua, monitor BB, intake, dan output. Yang ketiga, atur antibiotik sesuai order. Yang keempat, merencanakan diet dengan pasien dan orang penting lainnya. Selanjutnya, diagnosa keperawatan diare berhubungan dengan infeksi GI. Untuk intervensi keperawatannya, kaji konsistensi dan frekuensi feses dan adanya darah. Yang kedua, auskultasi bunyi usus. Yang ketiga, atur agen antimotilitas dan pisulum metamucil sesuai order. Yang keempat, berikan ointment A dan D, vaselin atau zinc oxide. Kemudian, diagnosa keperawatan, tidak efektif coping keluarga berhubungan dengan cemas tentang keadaan orang yang dicintai. Kemudian intervensinya yaitu yang pertama, kaji coping keluarga terhadap sakit pasien dan perawatannya. Yang kedua, biarkan keluarga mengungkapkan perasaan secara verbal. Yang ketiga, ajarkan kepada keluarga tentang penyakit dan transmisinya. Kemudian untuk implementasi keperawatannya itu bisa dilakukan sesuai dengan rencana tindakan, keperawatan atau intervensi yang ada. Begitu juga dengan evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan dilakukan sesuai dengan kriteria hasil yang ditetapkan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.